kitab suci saya. Yang Ibu Rita Wahyu ahli Ibrani, ahli Yunani, ahli harus Aramaik. menggunakan pakaian sopan. Dan 1 Korintus Ibu Rita 11:6 Wahyu disuruh itu menutupi kepala. Ibu Rita Wahyu itu menuduhi ahli kepala, Ibrani, menutupi kepala. Mikana. Ini makanya saya tutupi. Ahli Nah, Ibrani. dalam kitab Ibu Rita Wahyu di mana secara eksplisit? Ibu Rita Wahyu itu ahli Ibrani, dia pernah ke Israel. Mau dia itu semua berani ya, mau dia sekolah di samping surga ya, kalau dia tidak sesuai dengan kitab suci saya itu tolak. Paham kamu? Cendekiawan Kristennya aja ditolak, apalagi saya. Karena kitab saya sudah memperingatkan, jangan itu dia orang pinter loh. Ahli Ibrani, malaikat saja kalau memberitakan yang berbeda dari Kejadian sampai Wahyu harus ditolak, bahkan terkutung dia. Justru Ibu Rita Wahyu, kamu bawa dalilnya adalah Natasha Rejeki, itu mana ya kamu diskusi kayak gini? Enggak, kita diskusi berdasarkan dalil, bukan. Enggak, Ibu Rita Wahyu itu adalah contoh orang yang mengamalkan Alkitab. Dia bertudung, bukan berkerudung. Saya mengikuti apa yang diperintahkan, menutupi kepala dan penekanannya di situ rambut. Kalau kamu tidak mau menutupi kepalamu, cukur saja, botakin rambutmu. Nah, nih Mikana, kalau Ibu Rita Wahyu barulah itu bertudung nih, contohnya Mikana. Nah, ini Ibu Rita Wahyu nih. Nah, Ibu Rita Wahyu, sabar dulu. Coba tadi yang kamu baca sabar, itu. Mikana. Sabar dulu Mikana. Kamu salin dulu yang tadi, lalu sabar dulu Enggak, aku nggak mau. Sabar dulu Mikana. Aku nggak mau bawa. Sabar dulu. Enggak, maksud saya ini dokter loh, dokter dia, dokter, profesor dia ini. Mau dokter, mau malaikat sekalipun. Sabar kalau dulu, sesuai dengan kitab suci saya tolak. Ini sesuai dengan kitab suci, ini bertudung mau namanya. Dia malaikat, kalau tidak sesuai kitab suci ini saya tolak. namanya bertudung. Kalau bertudung itu menutupi kepala itu dengan kain. Masih kelihatan rambutnya. Itu iya, rambutnya tapi masih kelihatan. Makanya ini yang sesuai. Di situ penekanannya. Sabar dulu. Aduh. Itu rambut mau dia masih kelihatan. Mau gantian nggak? Bukan, aku malas kau bawa oknum. Enggak, justru Ibu Rita, beliau masih kelihatan rambutnya. Di masalahnya, penekanannya di situ rambut. Masalahnya di dalam Bibelmu bukan perintah menutup rambut. Di dalam Bibelmu menutup kepala. Karena penekanannya di situ rambut. Karena enggak ada penekanannya di kepala. Kepalamu. Penekanannya di kepala, bukan menutupi rambut. Kenapa coba kalau penekanannya itu hanya kepala, lalu kenapa kalau tidak mau menutupi kepala? Ya sudah, di mana perintahnya menutupi rambut saya tanya. Contoh satu ayat saja. 1 Korintus 11 ayat ke-5. 1 Korintus 5. 1 Korintus 11. Coba kamu buka. Ada enggak di dalam bahasa Ibrani, Yunani, Inggrisnya hair di situ? Enggak ada. Itu perintahnya pure menutup kepala. 1 Korintus 11 ayat 15 ya, itu menjelaskan kalau rambut wanita itu adalah mahkota. Tapi enggak ada perintah menutup rambut, yang ada menutup kepala. Iya, menutup kepala kalau tidak menutup kepala. Kalau dia tidak mau menutupi kepalanya, cukur saja, botakin rambutmu. Lalu kenapa di situ konsekuensinya sama dengan orang yang dicukur rambutnya? Menutup kepala itu konsekuensinya kalau tidak ditutup, barulah dia dicukur rambutnya. Ini menutup kepala Ibu Rita Wahyu loh. Lihat nih, kalau dia Ibu Rita Wahyu menutup kepala. Nah, kalau Ibu Rita Wahyu ini bukan berkudung. Ini kepala nggak ini? Kepala nggak ini? Ini ya, menutupi kepala ini. Itu nggak semua ditutupi kepalanya. Nah, masalahnya kepala itu tidak harus kepala semua. Lah, tidak ada kata semua di kepala ditutupi, yang penting tutupi di kepala. Di situ sekarang saya tanya sama Mikana, kalau saya ini pakai ini menutupi kepala atau tidak? Nih gini, kan kelihatan rambutnya. Itu kamu pakai topi. Iya, ini menutupi kepala atau tidak? Saya tidak mau berdasarkan itu. Yang jelas di dalam yang penting menutupi kepala. Masalah kelihatan rambut itu tidak masalah. Yang jelas di dalam kitab suci. Bobok, di dalam kitab suci ini. Mikana, nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya menutupi rambut. Menutupi rambut. Saya minta tadi yang kamu baca hadis itu, tunjukkan, kamu salin ke tanah sini. Kita lihat. Sudah saya tunjukkan bahasa Arabnya. Di sini banyak yang ngerti bahasa Arab. Ini saya tunjukkan bahasa Arabnya nih. Kok? Iya. Ya udah, coba kamu salin, lalu kamu terjemahkan biar kita lihat. Salin dulu, salin. Karena saya mau cari hadisnya itu. Enak aja gua.
Nih saya Enak aja gua tunjukkan. gimana sih? Enak aja gua disuruh-suruh. Lah. Sabar. Mana tadi tuh? Gara-gara kamu sih. Nah ini ya. Makanya kita mau lihat dulu itu hadisnya itu seperti apa, yang jelasnya kalau bisa sih kau punya bukunya gitu loh. Nih, ya. Malah mendola. Ini loh, ini jelas nih kitabnya Bukan, apa? Nih. ini hadis riwayat Abu Daud nomor 4104 membahas tentang batasan aurat bagi perempuan. Enggak, matan hadisnya, bukan penjelasannya nih, karena matan hadisnya. Hadis tersebut adalah sebagai berikut ini ya. Coba. Wahai Asma, sesungguhnya seorang perempuan apabila telah balik dalam kurung ini ya, tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini. Terus dalam kurung ini, beliau dalam kurung menunjuk lagi. wajah dan telapak tangan. Kan dalam kurung biasanya kan dalam kurung. Enggak ada tanda kurung. Ya ampun, Mikana, ini sudah saya bacakan matan hadisnya. Lu ngerti matan enggak? Ya udah, sekarang kita lihat. Iya, ini nih lihat nih. Ya, teman-teman udah dikasih tahu ini, sabar dulu, Mikana, sabar dulu. Ini saya sudah tunjukkan, ini apa namanya matan. Matan itu adalah redaksi ya, atau redaksi hadisnya. Ya, nih. Ya Asma, sabar dulu Mikana. Ya Asma, wahai Asma, ntar ya. Gua perbesar nih. Nah, ini ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata idza balagti. Wahai Asma, jika seorang perempuan sudah mencapai balig, al-mahidu lam tusluh. Tidak boleh terlihat darinya ayyura minha, tidak boleh terlihat darinya ila kecuali hadza wa hadza, ini dan ini dan ini, wa asaro, beliau mengisyaratkan ila kepada wajhihi, wajhi itu wajah, wa kafaihi itu adalah apa? Wa kafaihi itu artinya tangan. Ini enggak ada tanda kurung di sini. Kok tanda kurung? Ya coba salin dulu. Oke, gua salin deh. Gua salin dulu. Nggak percaya, ini nggak ada tanda kurung. Ini yang di bawah juga banyak kiai, banyak ustad. Nggak mungkin gua berbohong, gimana sih? Nih, dikiranya gua juga ngerti artinya, ngerti bahasa Arab. Nggak semua kau salin. Iya, sabar. Udah gua tahu apa maumu itu apa. Jangan main report, Otan. Aduh, di report lagi nih, Otan. Tenang, nggak usah. Teman-teman, habiskan itunya. Perpuluhan dan kolektornya. Duh. Belum tentu itu di report loh. Ya, nggak tahu juga lah, intinya waspada aja. Nih, Mikana, nih, sudah gua apa namanya? Sudah gua copy paste ke ini Google Translate. Mikana, lihat Mikana. Tuh ya, ini sudah gua copy paste ke Google Translate. Nah kan ini ya, ini hadisnya. Nih. Wahai Asma, apabila seorang wanita telah mencapai usia haid, tidaklah pantas ada bagian tubuhnya yang terlihat kecuali ini dan ini. Lalu beliau menunjuk ke arah wajah dan kedua tangannya, jederon. Cipok. Kok nggak percaya sebenarnya? Kok nggak percaya? Sudah ditunjukkan. Tadi ketika saya tunjukkan hadisnya, Nandar coba di copy paste. Coba ke Google Translate. Sudah saya Google Translate, nggak percaya juga. Memang Quran surat Al-Baqarah ayat ke-6. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Dikasih hadis nomor berapa? Sudah dikasih nomor. Riwayat siapa? Riwayat Abu Daud. Sudah dikasih riwayat Abu Daud. Coba kamu copy paste, translate ke Google Translate, itu tanda kurung atau tidak? Ternyata Google Translate-nya nggak ada juga tanda kurung. Ini di bawah kita ini banyak orang yang lulusan pesantren. Wahai Asma, apabila seorang wanita telah mencapai usia haid, tidaklah pantas ada bagian tubuhnya yang terlihat kecuali ini dan ini. Lalu beliau menunjuk ke arah wajah dan kedua tangannya, jederkon. Ya, ini dalam bahasa Arabnya gue bacakan ya. Ya Asma, innal mar'ata idza balagati, jika seorang perempuan sudah baligh, sudah haid, ya kan? Al-mahidu lam tusluh.
ayyura minha ila hadza wa hadza. Nggak boleh terlihat bagian tubuhnya kecuali ini dan ini. Wa asaro, dan Rasulullah mengisyaratkan apa itu? Ila, kepada wajhihi, wajah, wa kafaihi, dan tangan. Masih nggak percaya? Ya sudah Mikana. Masalah lu percaya atau tidak terserah. Tetapi saya punya prinsip, seramai apapun yang nonton, seseru apapun perdebatan, di sini sudah masuk waktu sholat asar. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih indah daripada ini. Oh ala kadalah. Mikana, mohon maaf ya, aku nggak bisa lanjut. Di sini sudah masuk waktu asar. Karena siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Sebetulnya saya senang berdebat dengan Mikana. Viewer rame, yang ngegip terus dari tadi tuh, bunga-bunga nggak pernah henti. Tetapi kata Allah, siapa yang berhenti karena Allah, maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Allahumma kfini Ya bihalalika udah, an nanti kita haromika. lanjut lagi. Baik. Kapan-kapan kita lanjut lagi Ya, diskusi siap, ya. siap. Oke, Makana, makasih ya. Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Panji Islam dimanapun sahabat berada. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita akan mendengar perbincangan terkait kewajiban menutup aurat. Di sini Bang Yonatan Nandar bersama Kana sedikit membahas terkait penggunaan tudung atau hijab atau kerudung gitu ya. Sampai-sampai Mikana sendiri itu tidak mengakui salah satu tokoh di agamanya Mikana dengan menggunakan hal tersebut. Nah sahabat, di dalam agama Islam ya, kewajiban menutup aurat itu merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana perintah Allah ini tertuang di dalam surah An-Nur, surah ke-24 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Saya bacakan artinya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Itu ayat 30. Lalu di ayat ke-31-nya, katakanlah kepada wanita yang beriman. Kalau tadi kan disuruhnya kepada laki-laki yang beriman di ayat 30-nya, sementara di ayat 31-nya itu memerintahkan kepada wanita yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak
yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki. Janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, itu merupakan salah satu perintah atau kewajiban bagi kaum laki-laki yang beriman menjaga pandangannya, juga perintah untuk kaum wanita beriman untuk menutupi auratnya. Jadi di sini berimbang ya antara perintah untuk laki-laki dan perintah untuk perempuan. Nanti kita bahas satu-satu terkait yang tadi atau itu untuk siapa saja, kok bisa. Nah, di ayat selanjutnya juga di dalam Al-Quran, Allah juga berfirman, terutama di dalam surah Al-A'raf ya, ayat surah Al-A'raf ini merupakan surah ayat ke-7 di ayat 31 juga, yang artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Di sini juga perintah untuk memakai pakaian yang baik, yang indah gitu ya, yang bisa menutupi aurat, bukan yang indah, pakaian indah tapi memperlihatkan aurat. Ya contohlah pakaian yang Sekilda dan Bupati seperti itu ya, itu tidak dicontohkan dan tidak dianjurkan. Nah, kenapa kok surah Al-A'raf ini turun gitu loh? Apa asbabun nuzulnya? Nah, asbabun nuzul daripada surah Al-A'raf ini adalah ketika ada kejadian di mana di zaman jahiliyah itu wanita-wanita itu melakukan tawaf tanpa menggunakan busana. Nah, riwayat ini disebutkan dalam Sahih Muslim, dalam hadis Sahih Muslim atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dahulu para wanita tawaf tanpa menggunakan busana. Kemudian Allah menurunkan ayat. Gitu. Ini ayat apa? Gitu. Ayat yang tadi, pakailah pakaian yang indah. Gitu ya. Ketika memasuki masjid atau makan dan minumlah. Nah, di sini juga diriwayatkan dalam sebuah hadis gitu ya. Hadis Rawahul Muslim yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap memasuki masjid. Masjid di mana saja boleh. Makanya ketika memasuki masjid, gunakanlah pakaian yang indah dan sopan gitu ya. Nah, bahkan nih ya sahabat, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada istri-istri Nabi dan wanita-wanita beriman untuk menutup aurat mereka. Hal ini tertuang dalam firman Allah surah Al-Ahzab ayat ke-59. Surah Al-Ahzab ini surah ke-33 ya. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dengan demikian sahabat, dengan menutup aurat
hati seorang itu akan terjaga, baik seorang laki-laki maupun perempuan pasti akan terjaga hati. Pandangannya juga. Nah, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan dalam hadis Abu Daud ya, di nomor 4104, dan hadis Al-Baihaqi yang nanti dibahas dan di sini oleh Mikana dan Bang Jonathan Nandar. Itu bunyi hadisnya, Rasulullah ditanya gitu sama salah seorang sahabat perempuan ini, ditanya, bagaimana seharusnya menggunakan busana. Jadi Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika datang ke rumah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan busana yang sangat tipis, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memalingkan mukanya sambil berkata, wahai Asma. Ini yang kalau tadi kan nggak dibahas kenapa hadis ini muncul gitu, di percakapan nanti. Jadi asbabul urusnya itu ketika Asma ini berkunjung ke rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai Asma, sesungguhnya wanita jika sudah balik maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini. Beliau mengisyaratkan ke muka dan telapak tangan. Nah, di sini jelas batasan untuk menggunakan penutup aurat itu muka ya dan telapak tangan. Rambut itu adalah aurat bagi perempuan. Dan jagalah aurat kecuali terhadap penglihatan istrimu atau budak yang kamu miliki. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan berarti jagalah auratmu kecuali terhadap penglihatan istrimu. Itu laki-laki, kalau perempuan berarti terhadap suamimu. Jadi wanita yang tidak menutup aurat bagaimana? Wanita yang tidak menutup aurat itu tidak akan mencium baunya surga. Masuk surganya aja enggak gitu. Gimana mau masuk surga mencium bau surganya aja tidak. Hal ini ditegaskan oleh hadis baginda Nabi Muhammad SAW di riwayat Rawahul Muslim nomor 2128, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama adalah suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Yang kedua, memukul manusia. Dan yang kedua adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berpaling dari ketaatan dan mengajak lainnya untuk mengikuti mereka. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian. Nah, ini sudah jelas ya. Dan di riwayat yang lain juga dikatakan bahwasannya jarak antara perjalanan itu selama 500 tahun.
Di mana ini tertuang? Di hadis riwayat Malik dari riwayat Yahya Al-Laisi nomor 1626. Dan diharamkan pula bagi seorang laki-laki untuk melihat laki-laki lain, aurat laki-laki lain, atau wanita melihat aurat wanita lain. Nah, sudah jelas ya. Di mana ini tertuang? Di dalam hadis Muslim nomor 338. Nah, jadi itu dialog antara Bang Yonatan Nandar dengan Mikana yang membahas terkait hidung atau hijab. Jadi di dalam Islam itu hanya memperbolehkan itu terlihat itu hanya muka dan telapak tangan. Kalau lihat dari dandannya, Mikana memang sudah mendekati, gitu ya, mendekati syariat daripada pakaian yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita lihat kepada pakaian yang digunakan oleh Bunda Maria itu juga sama, hanya terlihat muka dan telapak tangan. Bagaimana dengan yang terlihat mata saja atau dengan menggunakan cadar? Itu kembali lagi kepada kebudayaan atau tata cara berpakaian. Sementara yang jelas tertuang di dalam Al-Quran, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, itu menjulurkan penutup sampai menutup dada dan hanya terlihat dua daripada perhiasan wanita yang biasa terlihat muka dan telapak tangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.